Selamat pagi para Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Mikael Arindra Putra Siar. Saya akan mendongeng dengan judul Pangeran Sambernyowo. Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Sahid lahir pada tanggal 8 April 1725 di Kartasura. Ia putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan. Di usia 2 tahun, Raden Mas Sahid harus kehilangan ayahnya karena dibuang oleh Belanda ke Sri Lanka karena fitnah dari Kanjeng Ratu dan Patih Danurejo. Ia mengalami masa kecil yang sangat sulit. Raden Mas Sahid tumbuh bersama para anak-anak abdi dalam sehingga dia mengerti bagaimana kehidupan rakyat kecil dan dia menjadi peduli terhadap sesama. Apakah kamu sakit? Tidak, Raden. Kamu terlihat lemas pada hari ini. Apa kamu sudah makan? Belum, Raden. Oh, ini aku sudah sedikit makanan untukmu. Makanlah. Terima kasih, Raden. Suatu saat, terjadi peristiwa yang membuat Raden Mas Sahid resah. Di keraton, terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja. Raja menempatkan Raden Mas Sahid sebagai ganti Anom. Seharusnya Raden Mas Sahid menjadi Pangeran Sentana dengan derajat dan kedudukannya. Maaf Ki Patih, kenapa saya hanya diberikan kedudukan sebagai ganti Anom? Seharusnya saya menjadi Pangeran Sentana. Tidak usah bertanya soal itu. Ambil emas ini dan jangan laporkan masalah kepada Raja. Apa? Aku tidak gila harta. Aku menuntut keadilan. Akhirnya, Raden Mas Sahid memutuskan untuk pergi dari istana dan mengadakan perlawanan terhadap Raja. Ia bersama pengikutnya mengadakan pengembaraan untuk mencari tempat yang aman untuk menyusun kekuatan. Pada tahun 1746, Raden Mas Sahid bergabung dengan pamannya yaitu Mangkubumi. Ayo para pengikutku, mari kita bergabung dengan Paman Mangkubumi. Baik, Raden. Mangkubumi, ia adalah pemimpin senior. Dia seorang panglima besar. Sementara Raden Mas Sahid menjadi pemimpin militer karena dia berbakat dan berpengalaman. Hingga akhirnya tahun 1752 terjadi perpecahan antara Raden Mas Sahid dan Mangkubumi. Keadaan ini menguntungkan VOC. Dan terjadilah perjanjian Giyanti, yaitu menjadikan dua wilayah satu, yaitu Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Paku Buwana III dan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Mangkubumi. Walaupun Raden ditinggalkan tanpa memiliki sesuatu, tetapi ia tetap tegar. Para pengikutku, jangan padam. Mari kita lanjutkan perlawanan kita. Baik, Raden. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Kita akan melawan pemerintahan Mataram. Merasa hanya belum terpenuhi, Raden Mas Sahid selalu gencar melakukan perlawanan. Hingga di setiap perperangan, ia selalu membawa kematian kepada musuhnya. Sehingga ia mendapatkan julukan sebagai Sambernyowo. Pada akhirnya, perlawanannya pun berakhir dengan adanya perjanjian Salatiga yang membagi dua kerajaan Mataram lagi setelah perjanjian Giyanti. Aku mengakui kehebatan perlawananmu, Raden. Lalu apa yang saya dapatkan dari menuntut keadilan ini? Seperti di dalam perjanjian Giyanti, kamu mendapatkan kekuasaan atas kerajaan Mataram. Apa itu? Kamu diakui sebagai pangeran merdeka dan berhak memiliki wilayah otonom dalam kadipaten.
Baiklah, dan kamu berpuasa dalam Mangkunegaraan dan kamu mendapatkan gelar sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Akhirnya Raden Mas Said menjalani kehidupannya dan dalam situasi damai di Istana Pura Mangkunegaraan. Beliau wafat di usia 70 tahun. Dimakamkan di Astana Mengatet. Pada tahun 1983, beliau menjadi pahlawan nasional bagi Indonesia. Jadi, nilai hari ini adalah terus berjuang pantang mundur, berjuang dengan cara yang benar. Terima kasih.